dan selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang memimpin doa pagi hari ini? Oh ya, si Korin. Silakan Korin maju ke depan, pimpin lagu dan doa. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak. 1, 2, ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami masih boleh datang ke sekolah ini dalam keadaan sehat. Berkati kami Tuhan, anak-anak kelas 3, supaya kami Tuhan dapat menerima pelajaran dari ibu guru kami. Berkati juga Tuhan ibu guru kami, berikan kesehatan dan umur panjang, biar ibu guru kami dapat mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih buat si Kori. Ya, terima kasih. Nah, ayo, itu mejanya ibu lihat tidak rapi. Ayo semua dulu merapikan mejanya sama tempat duduknya. Ayo dirapikan dulu. Ini ya, tutup mejanya juga ya. Dirapikan dulu semua, biar semuanya indah dipandang mata. Karena indah itu sebagian dari iman. Nah, ayo semuanya dulu merapikan sama mejanya. Ayo diluruskan dulu, mulai dari depan sampai ke belakang diluruskan ya. Ayo, udah lurus semuanya. Nah, barulah kan indah kita lihat. Nah, sudah indah kita lihat kan? Tadi Bu katakan indah itu sebagian dari iman. Bagus, semuanya sudah rapi. Nah, dilihat temannya. Ada yang tidak hadir? Oh, ya, anak kelas 3 berjumlah 12 orang, semuanya hadir. Terima kasih buat kehadiran anak-anak ibu hari ini. Nah, siapa tadi yang makan dari rumah? Bagus, semuanya sarapan dari rumah. Siapa tadi yang mandi dari rumah? Bagus, semuanya anak kelas 3 mandi. Yang gosok gigi? Ya, terima kasih. Karena anak kelas 3 sudah mulai membiasakan diri untuk membersihkan badannya, membersihkan tubuhnya, dan menjaga kesehatannya dengan sarapan pagi. Ya, terima kasih ya buat anak-anak kelas 3 karena sudah memperhatikan kesehatan. Nah, tadi Bu tanya lagi, ada yang kurang sehat hari ini? Bagus, semuanya dalam kondisi sehat. Nah, berarti dalam belajar pun nanti sudah siap ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo berdiri dulu semua. Ayo berdiri, biar badannya digerakkan dulu. Ayo berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat untuk belajar. Udah siap? Siap untuk tepuk semangat? Bagus. Ayo siap? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Ayo duduk semuanya. Sudah bisa kita mulai pembelajaran? Halo. Apa kabar? Bagus, mantap dan luar biasa. Berarti anak kelas 3 sudah semangat dan mantap, luar biasa untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, adapun materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini yaitu Allah pencipta keragaman fauna. Allah pencipta keragaman fauna. Apa yang katakan Naldi? Nah, itulah si Naldin tak kemana tadi pikirannya. Gak diperhatikan Ibu berbicara. Nah, kalau gurunya berbicara, didengarkan ya nak. Nah, apa tadi materi yang ingin kita pelajari? Bagus, Allah pencipta keragaman fauna. Ayo nanti sebutkan dulu materi yang mau kita pelajari. Ayo nak.
Bagus. Nah, udah tahu si Naldi apa yang mau kita pelajari hari ini. Nah, 2 hari yang lalu kita juga belajar agama kan? Nah, apa materi yang kita pelajari 2 hari yang lalu? Wah, si Joshua yang angkat tangan. Ayo Joshua, ayo. Bagus. Allah pencipta keragaman flora. Bagus. Apa itu flora? Ayo, apa itu flora? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Oh, si Eka. Ayo Eka. Bagus. Tumbuhan. Tepuk tangan buat Eka. Ya. Flora itu adalah tumbuhan. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Ayo, siapa yang dapat menyebutkan? Ayo, siapa yang dapat menyebutkan? Oh, si Nada. Ayo, si Nada duluan. Nanti yang lainnya. Ayo, si Nada tadi duluan yang angkat tangan. Ayo, Nada. Bagus. Sebagai sumber makanan. Nah, siapa tadi yang tunjuk tangan? Oh, si Westi. Ayo, Westi. Si Westi tadi. Apalagi Westi selain sumber makanan, apalagi Westi? Manfaatnya bagi manusia? Bagus. Untuk membuat obat-obatan. Iya, benar. Obat yang kita makan atau yang kita minum diolah dari tumbuhan. Nah, apalagi manfaatnya? Siapa yang tahu? Oh, si Naldi. Apa Naldi? Bagus. Untuk membuat tempat tinggal. Nah, dari tumbuhan kita boleh menghasilkan kayu untuk membuat tempat tinggal. Bagus. Nah, apa pula itu manfaat tumbuhan bagi hewan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Oh, si Raspil. Apa Raspil? Nah, sebagai sumber makanan. Bagus, sebagai sumber makanan. Siapa lagi yang tahu? Ayo, oh si Email. Itu apa? Bagus, untuk tempat berteduh. Nah, burung kan berteduh di bawah pohon. Bagus. Siapa lagi yang bisa menyebutkan manfaat tumbuhan bagi hewan? Ayo. Siapa yang bisa? Oh, si Joshua lagi. Apa Joshua? Bagus, tempat bersembunyi. Nah, itulah manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, sekarang kita lihat materi yang akan kita pelajari, yaitu Allah pencipta keragaman fauna. Apa tujuannya kita mempelajari Allah pencipta keragaman fauna? Nah, setelah kita nanti mempelajari Allah pencipta keragaman fauna, Ibu harapkan semua anak-anak kelas 3 dapat yang pertama menyebutkan jenis-jenis fauna yang diciptakan Allah berdasarkan tempat hidupnya. Yang kedua, mengelompokkan berbagai keragaman fauna di lingkungan sekitar. Nomor 3, menyebutkan tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna di lingkungan sekitar. Nomor 4, menuliskan cerita tentang merawat binatang peliharaan. Nah, berarti ada 4 tujuan yang harus kita mengerti dari materi pelajaran kita hari ini. Nah, di pelajaran apa yang kalian pelajari tentang fauna? Ayo, dalam bidang studi apa itu? Dalam mata pelajaran apa? Ayo. Bagus, yaitu dalam mata pelajaran IPA. Dalam pelajaran IPA, kalian telah mempelajari fauna. Apa itu fauna? Bagus, dunia hewan. Iya, benar. Fauna itu adalah dunia hewan. Nah, fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan dalam suatu habitat atau daerah tertentu, atau yang seperti Ibu katakan tadi, dunia hewan. Nah, apa pula yang dikatakan Alkitab tentang fauna? Ayo, semua bawa Alkitab? Bagus, semuanya membawa Alkitab. Ayo kita buka dulu Kitab Kejadian 1 ayat 20 sampai 21. Nah, yang membacakan si Gabela dulu. Ayo Gabe, bacakan dulu Kejadian 1 ayat 20 sampai 21. Ya, terima kasih. Nah, kemudian Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Yang membacakan si Benjamin. Ayo Benjamin.
Ya, terima kasih untuk si Benjamin telah membacakan untuk kita. Nah, ayo kita lihat dalam gambar yang di depan. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan, Allah menciptakan makhluk hidup di air dan burung-burung pada hari kelima. Dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan, segala jenis binatang liar, segala ternak, dan segala jenis binatang melata pada hari ke-6. Nah, binatang apa tadi yang diciptakan Allah pada hari kelima? Ayo lihat dalam gambar. Yang hidup di mana tadi dikatakan? Ya, bagus, yang hidup di air. Apa contoh makhluk hidup yang hidup di air? Ya, ikan, apa lagi? Ya, bagus, udang, apa lagi? Cumi-cumi, ya bagus. Nah, yang kedua dikatakan burung. Nah, semua mengenal burung kan? Nah, itulah yang diciptakan Allah pada hari kelima, yaitu binatang yang hidup di air dan burung-burung. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan, segala jenis binatang liar, segala ternak, dan segala jenis binatang melata pada hari ke-6. Nah, ibu mau si Douglas lah dulu. Ayo Douglas, maju dulu kau ke depan nak. Ayo nak. Nah, tunjukkan dulu kepada ibu binatang melata. Ayo. Dalam IPA udah dipelajari kan jenis binatang melata. Ayo, tunjukkan dulu kepada ibu mana di dalam gambar tersebut binatang melata. Ya, bagus. Terima kasih untuk si Douglas karena telah menunjukkan binatang melata kepada ibu. Apa namanya itu Douglas? Bagus, cicak. Nah, si Douglas telah mengenal jenis binatang melata. Tepuk tangan buat si Douglas. Ya, nah kemudian dikatakan ternak. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Ayo, nggak usah dulu ibu tunjuk orangnya ya. Ayo, siapa yang tahu aja? Ayo, siapa yang tahu? Oh, si Yobel. Ayo Yobel, maju kau ke depan. Iya, bagus. Yobel juga sudah tahu menunjukkan mana jenis binatang ternak. Apa nama binatang tersebut Yobel? Nah, lembu. Lembu kata si Yobel. Ayo, perhatikan dulu semua. Itu lembu atau apa? Iya Bu. Iya lembu. Oh bagus, lembu. Nah, silakan duduk Yobel. Nah, siapa pernah minum susu di rumah? Susu formula maksud ibu ya. Susu formula itu susu yang dijual di warung. Nah, semuanya pernah minum susu. Nah, susu yang kita minum berasal dari ternak ini. Nah, ini berasal dari ternak yang ini yang disebutkan Yobel tadi. Nah, dari ternak ini. Dari ternak ini kita peroleh susu. Itu apa ini nama binatangnya? Apa namanya? Bagus, sudah tahu anak-anak. Iya benar, sapi. Bukan lembu ya, tapi sapi. Nah, itulah contoh daripada binatang ternak. Siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh binatang ternak? Bagus, ayam. Apa lagi? Lembu, iya bagus. Itulah contoh binatang ternak. Nah, satu lagi gambarnya ya. Nah, gambar yang terakhir. Binatang apa itu yang dikatakan tadi? Gambar yang terakhir itu. Nah, binatang buas. Tetapi di Alkitab dikatakan binatang liar. Nah, apa nama binatang liar yang ada di gambar? Ya, singa. Bagus, singa. Nah, binatang liar yang ada di gambar adalah singa. Nah, Allah menciptakan berbagai jenis binatang. Begitu banyak jenis binatang yang diciptakan oleh Allah. Nah, siapa pernah ke kebun binatang? Ada yang pernah ke kebun binatang, berkunjung ke kebun binatang? Nah, ya ada beberapa orang ya. Di kebun binatang boleh kita melihat berbagai jenis binatang. Ada zebra, ada kuda, ada apa lagi? Ada monyet, ada apa lagi? Ada buaya dan lain sebagainya. Nah, kalau ada nanti waktunya, nah, sekali-sekali pergi mengunjungi kebun binatang ya, biar kita mengenal hewan ciptaan Tuhan. Nah, dalam pelajaran IPA, kalian juga sudah pernah mempelajari
jenis-jenis binatang kan? Pernah dipelajari di IPA jenis-jenis binatang? Bagus, pernah. Nah, jenis binatang itu ada berapa jenis? Ayo. Menurut tempat tinggalnya, tempat hidupnya, berapa jenis binatang? Ayo. Dalam IPA, tempat hidup binatang itu apa disebut? Istilahnya apa? Apa itu disebut? Bagus, habitat. Nah, sesuai dengan habitatnya, binatang dapat kita kelompokkan dalam berapa jenis? Berapa jenis? Ayo. Contohnya yang hidup di air. Itu satu kan? Ayo. Kalau tidak ingat ya? Ya, ayo kita lihat. Nah, jenis binatang dapat kita kelompokkan dalam 3 kelompok. Menurut apa tadi Bu katakan? Iya, menurut habitatnya atau tempat hidupnya. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Apa contoh hewan yang hidup di darat? Ayo, apa itu hewan yang hidup di darat? Ya, bagus, ayam. Apa lagi? Kerbau. Apa lagi? Anjing. Nah, apa lagi? Oh, sapi. Iya, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, kucing. Bagus. Nah, sebagian di antara hewan yang hidup di darat ada binatang peliharaan kalian kan? Nah, kemudian fauna atau hewan yang hidup di air. Nah, apa itu contoh hewan yang hidup di air? Ya, ikan, bagus. Apa lagi? Udang, bagus. Apa lagi? Cumi-cumi. Ah, ya, bagus. Nah, yang terakhir yaitu hewan yang hidup di darat dan air. Dalam pelajaran IPA, hewan yang hidup di air dan di darat disebut hewan apa itu di pelajaran IPA? Ayo ingat dulu, jadi pelajari di IPA. Hewan apa itu? Hewan yang hidup di air dan di darat. Siapa yang tahu? Oh, Joshua, apa Joshua? Bagus, yaitu hewan amfibi. Nah, hewan yang dapat hidup di darat dan di air disebut dengan hewan amfibi. Ayo, siapa yang dapat menyebutkan contoh hewan amfibi? Ayo, ayo, ayo. Si Cerwin dulu, ayo Cerwin. Katak, bagus, katak. Apalagi? Ya, buaya. Apalagi? Kura-kura, bagus. Nah, berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya, hewan dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama, hewan yang hidup di air. Yang kedua, hewan yang hidup di darat. Dan yang keempat, hewan yang hidup di darat dan di air, atau yang disebut dengan hewan amfibi. Nah, ada 3 kelompok kan? Ada 3 jenisnya. Nah, hewan apa yang kalian sukai? Hewan darat kah? Hewan air kah? Hewan darat dan air. Mana yang paling kalian sukai? Hewan yang hidup di darat. Bagus. Kenapa kalian menyukai hewan yang hidup di darat? Oh, karena dapat dipelihara. Apa itu contoh yang dapat dipelihara? Oh, bagus. Ayam, anjing, kucing, kerbau, lembu. Bagus. Nah, hewan yang hidup di air pun dapat kita pelihara. Seperti ikan mas, ikan jahir, ikan lele. Kan dapat kita pelihara. Kenapa kalian tidak suka? Oh, harus ada kolam. Ya, membuat kolamnya yang susah ya. Baguslah, baiklah kalau kalian paling menyukai hewan yang hidup di darat. Nah, bagaimana pula caranya kita memelihara dan merawat hewan ciptaan Allah? Nah, kita buka lagi Alkitab kita. Ayo buka dulu Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 28. Nah, yang membacakan si Westi. Ayo Westi, baca dulu untuk kita. Iya, bagus. Ayo kita sama-sama membaca Kejadian 1 ayat 28. 1, 2 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah,
Kejadian 1 ayat 28 ini merupakan mandat atau tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Untuk apa? Untuk memelihara, merawat, dan melestarikan segala jenis binatang yang diciptakan Allah. Nah, bagaimana caranya kita memeliharanya? Ayo kita lihat dulu dalam gambar. Nah, apa kegiatan yang dilakukan dalam gambar tersebut? Apa yang mereka lakukan untuk merawat hewan peliharaan? Ya, bagus. Yaitu memberi makan. Yang kedua, membersihkan. Bagus. Yaitu memandikan hewan peliharaan. Kenapa hewan peliharaan itu perlu dimandikan? Untuk apa kita mandikan dia? Ya, bagus, supaya bersih. Supaya apa lagi? Bagus, tidak banyak kutunya. Apa lagi? Ya, bagus, supaya tidak kudisan katanya. Ya, benar. Nah, kemudian gambar yang keempat, apa yang dilakukan? Ya, memberi vaksin atau suntikan. Seperti kalian kan diberi vaksin biar jangan kena virus, ya kan? Ada kan suntikan yang diberikan dari puskes. Kemarin kalian dikasih apa? Obat apa? Obat cacing. Nah, seperti binatang ini juga harus kita pelihara. Kita berikan suntikan vaksin. Untuk apa kita berikan suntikan vaksin? Supaya jangan kena rabies. Nah, apabila nanti anjing ataupun kucing menggigit kita, menggigit badan kita ini tidak berbahaya. Karena kita sudah memberikan vaksin atau suntikan. Nah, siapa mempunyai binatang peliharaan di rumah? Bagus, semuanya mempunyai binatang peliharaan. Apa binatang peliharaan kalian? Ayam. Oh, siapa yang mempunyai ayam? Bagus, semuanya. Anjing? Oh, sebagian ya. Kucing? Oh, semuanya ya mempunyai kucing. Ada lagi binatang peliharaannya? Oh, kerbau. Oh, ada ini 4 orang yang mempunyai kerbau. Apa lagi? Itu aja? Oh, babi katanya. Iya, benar. Nah, apa lagi? Nah, bagaimana cara kalian untuk memelihara binatang peliharaan kalian ini? Seperti ayam, anjing, kerbau, babi. Bagaimana? Apalah dulu? Babi, bagaimana cara merawatnya? Ya, memberi makan, bagus. Diapain lagi? Bagus, memberi suntikan. Apa lagi? Nah, kandangnya juga perlu dibersihkan supaya bersih, supaya jangan kena penyakit, supaya jangan kena virus. Nah, seperti itulah caranya kita membersihkan atau memelihara hewan peliharaan. Nah, bagaimana pula kita memelihara burung? Bagaimana cara kita untuk melestarikan burung? Nah, di daerah kita ini pernah ibu lihat bapak-bapak berburu burung pada malam hari. Nah, itu bukan melestarikan, tetapi membunuh, memunahkan. Kalau terus-terus nanti kita buru burung itu, akhirnya bagaimana? Punah, semuanya mati. Jadi, jenis burung yang kita buru itu akan habis atau punah. Allah memberikan tugas kepada kita untuk mengapai? Melestarikan. Nah, jadi kalau ada atau orang tuanya ataupun abangnya yang suka berburu burung, diingatkan ya, diingatkan. Tidak boleh burung atau hewan yang lain diburu, karena itu ciptaan Tuhan. Dan Allah pun memberikan tugas kepada kita untuk memeliharanya, untuk melestarikan dengan tujuan supaya jenis hewan tersebut tidak punah. Paham dengan yang ibu katakan? Bagus kalau semuanya sudah paham. Nah, sekarang ini ada ibu buat soal. Ini ibu bagikan LKPD-nya ya, lembar kerja kalian. Nah, bagi. Nah, ayo. Ya. Nah, di lembar kerja kalian ada ibu buat di situ 5 soal. Nah, tugas kita memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Manalah jawaban yang paling tepat
menurut kalian sesuai dengan yang kita pelajari. Ayo kerjakan. Siapa yang sudah siap diberikan kepada ibu ya? Ayo. Ada yang kurang paham dalam soal tersebut? Ada yang tidak dipahami? Oh tidak. Ayo kalau tidak ada, kalau sudah mengerti semua, ayo cepat dikerjakan. Ada yang sudah siap? Oh si Joshua udah siap. Mari nak sini kertasmu. Ya bagus. Ayo yang lain cepat. Joshua udah siap ini. Yang lain ayo cepat. Siapa lagi yang udah siap? Ayo. Siapa lagi? Ayo. Siapa yang udah siap? Oh si Korin. Mari. Korin juga udah siap. Ada lagi yang udah siap? Masih 2 orang ini. 10 orang lagi ya. Ayo 10 orang lagi yang belum siap. Ayo 10 orang lagi. Ayo cepat. Ada lagi? Oh si Eka udah siap. Bawa ke sini Eka. Ayo. Mari. Oh si Imel juga udah siap. Mari. Ya. Ayo, 8 orang lagi. Ayo, 8 orang lagi udah siap? Oh bagus, ayo, mari kertasnya. Sudah siap sebagian. Siapa yang belum siap? Oh 2 orang lagi. Si Naldi sama si Dipa. Ayo, siapkan. Ibu tunggu ya, ibu tunggu. Ayo. Ayo yang 2 orang lagi udah siap? Udah siap yang 2 orang lagi? Ayo bawa kemari. Ya udah siap semuanya ya. Ya mari yang 2 orang. Nah ini kertasnya ibu kembalikan ya. Kertasnya ibu kembalikan. Naldi, Eka, Joshua, Imel, Nia, Yobel. Nah, ayo dilihatlah kertasnya. Dapat nilai berapa? Ayo dilihat LKPD-nya. Ayo kita bahas bersama-sama. Soal nomor 1. Ayo. Nah, udah dilihat. Ayo. Nomor 1. Di bawah ini adalah contoh binatang melata kecuali, ayo apa? Kecuali apa? Iya, benar. Itu kecuali anjing, benar. Nomor 2. Salah satu contoh hewan amfibi di bawah ini adalah apa itu? Contohnya, ya bagus, kata. Ayo nomor 3. Fauna artinya bagus, hewan. Nomor 4. Allah menciptakan makhluk hidup di air dan burung di udara pada hari kelima, bagus. Nomor 5. Tindakan yang akan kamu lakukan terhadap hewan peliharaanmu adalah bagus, memberi makan dan minum. Nah,
Siapa yang mendapat nilai 100? Iya, ada 8 orang. Mendapat nilai 80, 4 orang. Bagus. Mendapat nilai bagus semuanya. Tidak ada yang di bawah KKM. Semuanya telah mencapai KKM. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan pelajaran atau materi kita tadi. Ayo kita bersama-sama untuk menyimpulkannya. Nah, yang pertama, fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan dalam suatu habitat dan daerah tertentu atau dunia hewan. Berdasarkan tempat hidup atau habitatnya, fauna dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu hewan yang hidup di air. Contohnya ikan, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Yang kedua, hewan yang hidup di darat. Contohnya ayam, sapi, kucing, burung, cicak, anjing, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, hewan yang hidup di air dan di darat atau yang disebut dengan hewan amfibi. Contohnya katak, kura-kura, dan buaya. Itulah kesimpulan materi atau pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugas, lihat yang di LKPD-mu. Lihat yang Ibu bagikan tadi. Yaitu menuliskan ceritamu cara merawat fauna atau hewan. Yang kedua, yaitu mengelompokkan jenis-jenis binatang. Itu tugasnya di rumah ya. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan yaitu manfaat fauna bagi hewan dan tumbuhan. Dibaca di rumah ya. Pelajaran kita untuk minggu depan yaitu manfaat fauna bagi tumbuhan dan manusia. Dibaca bukunya di halaman 61. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita bernyanyi dan berdoa. Siapa lagi yang memimpin doa dan lagu kita? Oh, si Korin juga. Ayo Korin, maju lagi ke depan. Ayo. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. 1, 2 ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami Tuhan memahami dan mengerti apa yang diterangkan ibu guru kami. Berkati ibu guru kami Tuhan Yesus agar boleh lagi kembali untuk mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, silakan istirahat.